Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Hari ini kita mau membahas sesuatu yang hot banget nih di kalangan netizen-netizen Indonesia. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu kali ya sama kakak-kakak yang cantik ini. Halo Kak. Halo Kak, apa kabar? Aku baik. Kakak namanya siapa dan lagi apa nih kesibukannya? Perkenalkan aku Vivi, sebelumnya untuk kesibukan, aku kebetulan karena sebagai mahasiswi semester 1, tentunya aku lagi sibuk buat mempersiapkan tugas-tugas. Kebetulan mendekati UAS juga kan, jadi muncul banyak project gitu. Kalau dari Kakak gimana nih? Hai Debut, aku Azara Sabila Rahma dan kurang lebih sama sih ya kesibukannya, karena udah mau mendekati UAS juga dan tugas-tugasnya juga numpuk banget tuh. Bener banget. Iya, kurang lebih ya sama sih kesibukannya. Jadi lagi mempersiapkan UAS nih ya, Kak. Nah, hari ini nih kita bener-bener lagi mau bahas sesuatu yang bener-bener lagi hot banget nih diomongin sama netizen Indonesia. Bukan dari kalangan tua atau muda, bahkan anak-anak ini juga lagi ngomongin hal ini nih. Tentang redenominasi nilai mata uang rupiah, teman-teman. Wow, ngilangin 3 nol di belakang angka rupiah. Wow, keren banget nih. Kalau dari Kak Vivi nih, sebenarnya tuh apa sih redenominasi mata uang ini secara sederhana biar teman-teman nih tahu? Mungkin aku bantu jelaskan kali ya. Secara sederhananya teman-teman, redenominasi ini tuh proses, penyederhanaan nilai mata uang yang biasanya tuh dengan memangkas nilai, 0 di belakang nilai nominalnya. Dan perlu diingat nih yang paling penting, nilai mata uangnya tuh nggak berubah teman-teman. Misalnya harga 1.000 itu cuman jadi Rp1 aja, tapi daya belinya tetap sama. Dan, yang aku cari tahu juga di negara-negara lain itu udah menerapkan sistem redenominasi ini. Jadi, tujuannya tuh ya lebih untuk ke penyederhanaan sistem pembayaran aja sih. Oh, betul, untuk contohnya kayak, sekarang ini taruhlah harga satu porsi bakso ini 10.000 kan, dengan terrealisasikannya redenominasi ini, dari 10.000 3 angka di belakangnya hilang jadi Rp10 aja. Nah, tanpa mengurangi daya beli, jadi maksudnya dengan redenominasi ini kita dengan nilai Rp10 kita masih bisa beli satu porsi bakso, lengkap. Wow, berarti di masa depan kita beli rumah yang biasanya harganya sampai beratus-ratus juta nih, bahkan cuman ribuan ya harga kayak beli bakso zaman sekarang. Aduh, tapi sebenarnya apa sih tujuan dari pemerintah mewacanakan redenominasi mata uang ini? Karena kan tiba-tiba banget ya kalau untuk kita kalangan Gen Z yang baru menginjak dewasa nih ya. Sebenarnya alasan utamanya sih sebenarnya lebih ke perbaikan sistem aja ya. Kayak kita nih udah kebanyakan nilai nol di rupiah tuh. Ya jadi angka transaksinya jadi ribet banget dan proses administrasinya tuh baik di pemerintahan, di perbankan sampai bisnis sekalipun itu kurang efisien. Selain itu, ekonomi Indonesia juga udah jauh lebih stabil kan, kayak, mungkin inflasinya itu udah teratur gitu ya, terus tingkat ekonominya juga udah lebih teratur dari dulu. Jadi, pemerintahnya melihat nih momen yang, apa ya, momen yang cukup pas buat memoderinas memo apa ya, memodernisasi mata uang supaya lebih rapih, simpel, dan pastinya siap bersaing secara global. Nah, untuk tujuan keduanya, karena kita kan memasuki era digital yang dimana kalau proses transaksi atau pembayaran itu nggak cuma secara tradisional, kayak pakai uang-uang, selembaran uang gitu, uang tunai itu bener-bener. Nah, kita karena kalau misalnya kita kan muncul, bank digital, pembayaran digital pakai kris gitu, kalau buat jajan cilok dan lain-lain. Kalau misalnya, nilai nolnya itu banyak, itu kan bakalan merepotkan gitu kan untuk pencatatan transaksi. Jadi dengan, terrealisasikan redenominasi ini bisa mempermudah pencatatan transaksi dalam pembayaran transaksi digital. Iya bener banget, temen aku yang dari akuntansi tuh seneng banget nih adanya redenominasi mata uang ini, karena katanya Ribet banget, nolnya banyak, ngitungnya bener, pusing jadi lebih simpel gitu gitu. ya. Iya. Nah, kita nih, udah, berbicara soal tujuan ya. Terus kalau misalnya dampak ke masyarakatnya langsung nih apa sih? Dampak nyatanya, masyarakat kan biasanya gitu ya, maunya tuh, apa nih dampaknya buat masyarakat, menguntungkan atau malah merugikan nih, gitu.
Yang lebih terasa sih pasti, kenyamanan sama kemudahan kali ya dalam Beradaptasi, iya betul, betul. dalam aktivitas sehari-hari ya. Terus, harganya juga jadi lebih ringkas. Misalnya yang aku udah bilang tadi tuh, 1.000 jadi Rp1 aja. Nah, transaksinya tuh jadi lebih cepat terutama di kasir, transportasi, dan pembayaran digital yang udah dijelasin oleh Vivi tadi ya. Nah, selain itu sistem akuntansi yang udah dibilang Putri tadi, itu juga bakal lebih rapih tuh ya. Banyak usaha kecil juga yang biasanya suka bingung nih, buat pembukuan, jadi lebih mudah untuk nyusun laporannya. Jadi, ya bukan bikin kita lebih kelihatan kaya gitu ya, tapi bikin proses ekonominya jadi lebih sederhana dan efisien. Lebih simpel gitu ya kalau kata Gen Z, Mas. Kalau dari Kak Vivi gimana? Kalau dari yang dijelasin Zara ini kan merupakan sisi positifnya dari, kebijakan redenominasi ini. Tapi kalau misalnya untuk dilihat dari sudut pandang lain, dari sisi kontraknya, sebenarnya tujuan utama ini kan memang untuk memudahkan proses transaksi. Tapi perubahan nominal rupiah ini tentunya memberi dampak psikologis secara langsung pada masyarakat, khususnya masyarakat desa atau yang, daerah 3T yang tertinggal, yang terbelakang. Nah, kalau untuk masyarakat kota mungkin proses adaptasinya lebih mudah karena lebih cepat. Iya, karena kita tinggal di daerah yang lebih maju, yang di mana kita punya privilege akan akses informasi. Jadi lebih mudah. Sementara kalau untuk masyarakat desa atau masyarakat 3T, mereka nih kontras sekali kan kondisinya dengan kita. Jadi ada kemungkinan di lingkungan mereka ini, tentang kebijakan ini, bakalan menimbulkan gejolak gejolak masyarakat yang membingungkan dalam proses transaksi. Di apa ya, di gejolak ini juga nantinya bakalan nimbulin konflik atau kriminalitas dalam finansial gitu. Wah, berarti, kalau di pedesaan lebih lama lah ya, apa, adaptasinya. Oke oke oke. Terus kalau misalnya nih, sebenarnya nih Indonesia siap nggak sih akan redenominasi mata uang ini? Karena kan ini udah digadang-gadangkan dari 2010 ya kalau nggak salah, udah lama banget, tapi tidak direalisasikan secara cepat, ya lagi baku potong Covid juga, dan menurutnya apakah ini nih waktu yang tepat untuk meredenominasi mata uang rupiah kita? Sebenarnya siap nggak siap tergantung negaranya itu sendiri ya. Idealnya tuh kan untuk melakukan redenominasi ini tuh harus ekonominya udah stabil. Inflasinya iya betul, inflasinya rendah dan pertumbuhan ekonomi ini positif gitu, karena yang positif. Karena redenominasi itu butuh masa transisi dan komunikasi yang besar-besaran Yang panjang lah ya. iya betul, ke masyarakat sendiri. Jadi, eee, untuk mempersiapkannya ini pemerintah harus siap secara teknis dan masyarakatnya juga harus siap secara pemahaman tentang redenominasi ini. Nah, kita sudah di penghujung acara. Kita sudah membahas ekonomi redenominasi dari berbagai sisi dan tujuan, bahkan sampai ke dampaknya bagi masyarakat. Pada akhirnya, perubahan dalam sistem mata uang rupiah bukan sekedar soal angka, tapi tentang bagaimana kita menata masa depan ekonomi bangsa. Semoga episode kali ini bisa memberitahu kalian dan membuka pikiran kalian soal redenominasi mata uang rupiah ini. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.